Halo pendengar sekalian, selamat datang di podcast kami dari RSUP Dr. Ben Boy Kupang. Hari ini kita akan ngobrol tentang seorang tokoh nasional yang luar biasa, Dr. Lee Darmawan, sang dokter kapal. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai berakhlak tercermin dalam kiprahnya. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Dr. Heri, Halo. Dr. Jeffrey, Halo. Dr. Melissa, Hai. dan Dr. Beatrix. Halo. Oke, langsung saja. Dr. Heri, boleh ceritakan sedikit tentang siapa Dr. Lee Darmawan? Oke, baik. Mungkin kita mulai dari nama beliau. Beliau Dr. Lee Agustinus Darmawan, PhD, spesialis bedah dan PTKV. Dia lahir di Padang 16 April 1946, kuliah di Jerman. Mulai dari dokter umum, dia juga tetap di Jerman dengan beasiswa penuh. Ambil spesialis bedah umum, kemudian dia melanjutkan PhD-nya di Jerman juga. Kemudian dia juga mengambil gelar keempatnya di Jerman, yaitu PTKV. Kemudian beliau mulai berkarir di Rumah Sakit Pusat di Jakarta sebagai kepala bedah dan kemudian sempat sebagai komite medik. Kemudian pada tahun 2008 mendirikan Yayasan Dr. Share. Di sini beliau punya keinginan untuk mencapai pulau-pulau terpencil karena di Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi di sini Dr. Lee sebagai seorang yang punya keinginan untuk menyebarkan keilmuannya, dia menjual rumahnya untuk membangun rumah sakit apung Ksatria Airlangga. Kapal ini melayani pulau-pulau terpencil seperti Maluku, Papua, Bengkulu, Belitung, termasuk juga NTT. Kemudian tekanan pengobatan pribadi demi orang lain itu menjadi bebannya dia. Kemudian dari sini kita bisa lihat betapa besar pengabdian beliau, bagaimana nilai berakhlak dapat tercermin dari beliau. Akan dibahas oleh Dr. Mary. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menceritakan mungkin bagaimana seorang sosok Dr. Lee Darmawan ini yang memiliki sikap berorientasi pada pelayanan dan akuntabel. Oke, untuk berorientasi pada pelayanan seperti beliau itu rela untuk menjual rumah pribadinya untuk rakyat miskin. Jadi beliau tidak serta-merta mementingkan kepentingan pribadinya. Kemudian juga beliau rajin untuk mendatangi daerah-daerah terpencil yang memang membutuhkan pertolongan dan jarang disentuh oleh pemerintah. Bahkan beliau pun masih ikut terjun langsung untuk melaksanakan operasi di kapal apung beliau. Padahal usia beliau yang seperti kita tahu usianya mungkin sudah lanjut gitu. Kemudian untuk sikap akuntabelnya kita juga bisa melihat bahwa Yayasan Dr. Share yang beliau kelola itu dikelola dengan begitu profesional, dikelola dengan transparan, sehingga bagi para donatur yang memberikan uang ke yayasan tersebut merasa aman begitu. Dan beliau pun tidak pernah memanfaatkan yayasan ini untuk kepentingan pribadinya. Jadi beliau bisa kita katakan hidup sederhana walaupun memiliki gelar internasional dan mestinya bisa hidup secara mewah begitu. Selain sikap yang berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas ini, Dr. Lee ini juga menunjukkan kompetensi medis yang luar biasa dan sikap yang harmonis. Mungkin dari Dr. Beatrix bisa diceritakan lebih lanjut? Ya, terima kasih Dr. Melissa. Baik, kalau dari segi berikutnya ya teman-teman, tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Dr. Heri bahwa Dr. Lee Darmawan ini merupakan lulusan dari universitas luar, dari Berlin. Nah, dari pendidikannya saja sudah pasti beliau ini merupakan orang yang kompeten. Dia juga merupakan dokter yang dari luar tapi mau mengabdi ke sini. Nah, beliau ini melakukan operasinya ini di ruang yang terbatas, jadi di atas kapal. Ini menunjukkan sesuatu kompetensi yang luar biasa karena kita ketahui
Kalau kita melakukan operasi di ruangan yang berstandar saja itu pasti ada hambatannya juga, tapi beliau berhasil melakukan di dalam ruangan yang terbatas dengan fasilitas yang sederhana juga. Dan beliau ini tidak hanya melakukan sendiri, tetapi juga melatih relawan-relawan muda untuk sama-sama berkompetensi dalam melayani pasien di kapal tersebut. Selain dari kompetensi secara akademik, beliau ini juga mengajar untuk dokter-dokter juga punya kompetensi dalam kepedulian sosial. Nah, juga di dalam ruangan yang terbatas ini beliau tidak bekerja sendiri, beliau juga merangkul relawan dari lintas agama, etnis maupun profesi, sehingga sama-sama secara harmonis bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Pasien yang datang juga tidak dibatasi oleh beliau. Beliau bisa merangkul semuanya dari segala golongan, dari semua etnis, dari semua agama, sehingga di dalam ruangan yang terbatas, di dalam tempat yang kecil ini bisa mencerminkan, bisa menunjukkan bahwa kita bisa membangun sebuah solidaritas nasional. Begitu. Jadi luar biasa sekali ya Dokter Lee ini. Nah, selain itu beliau juga punya nilai loyalitas yang tinggi, beliau juga adaptif terhadap tantangan yang ada dan juga punya sifat untuk selalu berkolaborasi dengan baik. Mungkin Dr. Jeffrey bisa menjelaskan lebih lanjut untuk nilai berikutnya. Baik, terima kasih Dr. Betik atas ini introduksinya. Jadi memang tadi sudah dibahas ya oleh Dr. Melisa yang terkait orientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, terus kemudian oleh Dr. Betik sudah juga dibahas tentang masalah terkait harmonis dan kompetennya. Nah, saya akan bahas terkait tentang prioritasnya, adaptifnya, dan kolaboratifnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa kan lulusan dari luar ya, jadi sudah sebenarnya bisa bekerja di sana, tapi beliau tetap memilih untuk bekerja di Indonesia. Itu saya rasa sangat loyal ya. Terus habis itu sudah berpuluh tahun dia mengabdi untuk bangsa juga. Dan kita ketahui bahwa memang sejak kecil beliau sudah bercita-cita untuk menjadi dokter dan sudah tercapai dan masih mengabdi di usia yang sudah ya sangat tua ya. Tuh ya, jadi untuk poin adaptifnya juga beliau sangat kreatif ya, bahwa dokter ini bisa jemput bola. Ya, jadi bukan pasien yang ke rumah sakit, tapi dokter ini dia menjemput pasien dengan membuat kapal apung sehingga bisa bisa menjangkau semua masyarakat. Kemudian juga nggak cuma di laut ya, di daerah-daerah pun yang juga aksesnya sulit, dia juga bikin mobile hospital darat untuk daerah-daerah yang tidak tercapai seperti itu. Kemudian beliau juga kreatif ya untuk mendapatkan dana dari CSR, kemudian dari donatur yang ada di luar negeri juga. Kemudian untuk mendokumentasikannya pun juga dia tidak ketinggalan zaman, jadi dia juga menggunakan teknologi yang canggih juga seperti itu. Kemudian untuk dari sisi kolaboratifnya mengajak ratusan karyawan untuk berlayar ya, kebetulan saya juga pernah ikut serta juga ya, kemudian juga mengirimkan ke daerah dan NGO internasional, kemudian juga melibatkan masyarakat setempat agar program berlanjut meskipun kapal sudah tidak ada di sana lagi. Mungkin dari saya gitu sih. Jadi apa yang kita bahas tadi tentang Dr. Lee Darmawan menunjukkan bahwa nilai berakhlak itu bukan hanya sekedar teori, tetapi sesuatu hal yang applicable, yang nyata bisa dijalankan oleh Dr. Lee ini dalam kehidupannya. Mungkin sekian dari kami, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita. Terima kasih.